Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibus Rahmat PR Lentera Jiwa. Cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang Allah memulihkan kita. Penolakan, kekalahan, kegagalan yang pernah kita alami dapat menciptakan perasaan negatif yang bisa menghancurkan hidup kita. Berhati-hatilah dalam hal ini. Kejadian-kejadian itu bisa menimbulkan luka-luka yang memang tidak tampak dari luar. Luka-luka tersebut tersembunyi jauh di dalam hati. Orang lain tidak tahu bahwa ada luka-luka yang terus dibiarkan menganga di dalam diri kita. Luka-luka tersebut setiap saat bisa membahayakan diri kita. Luka-luka itu akan menimbulkan kemerosotan rohani, mencuri sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki, sehingga iman kita menjadi lemah. Luka-luka itu akan menghentikan keinginan kita untuk maju, sekalipun sebenarnya kita bisa mencapai kesuksesan. Jadi, jangan biarkan luka-luka itu melukai hati kita. Lihat bagaimana kehidupan Ayub, orang yang saleh dan takut akan Allah yang menjauhi kejahatan. Ia memiliki istri dan 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Ia memiliki banyak hal, kaya dan sukses. Sungguh lengkap kebahagiaannya. Namun dalam sekejap mata ia kehilangan semua yang ia miliki. Kekayaannya, keluarganya, bahkan kesehatannya. Istrinya melukai hatinya, teman-temannya juga melukainya. Ayub kehilangan kuasa atau pengaruhnya. Namun dalam kondisi di mana berbagai masalah menghimpit hidupnya, ia masih bisa berkata, "Aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira." Kita bisa baca dalam kitab Ayub bab 9 ayat 27. Ia tidak membiarkan hatinya terluka dan kecewa. Bagaimana Ayub bisa melakukan itu dan mengalami pemulihan dari Allah? Dengan iman yang tertuju kepada Allah. Hanya iman kepada Allah yang bisa menyembuhkan luka hati kita. Sakit rasanya ketika hati ini terluka. Namun keyakinan yang kuat kepada Allah adalah obatnya. Istri Ayub dan teman-temannya tidak dapat menyembuhkan luka hati Ayub. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Pada akhirnya Allah memulihkan keberadaan Ayub yang diberkati dan masih hidup 140 tahun lagi sesudah mengalami luka yang hebat melalui pencobaan yang dialaminya. Kita pun tidak perlu menyimpan luka di dalam hati. Serahkan kepada Allah agar Ia menyembuhkan dengan sempurna. Arahkan iman kepadanya dan mantikanlah Dia. Jangan andalkan atau mencari pembelaan dari manusia. Jangan pula berharap mereka akan melakukan sesuatu yang bisa menyembuhkan luka hati kita. Hanya Allah yang sanggup memulihkan dan membuat kita melupakan luka serta kecewa kita. Surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 15 mengingatkan kita bahwa jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar Allah selalu memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah hati kami dari luka-luka yang pernah kami alami karena berbagai kejadian yang tidak kami harapkan, agar damai sejahtera-Mu kembali menguasai hati kami. Tuhan memberkati kita semua. Amin.